Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi dengan saya. Seperti biasa, saya akan sharing pengalaman tentang pendataan ya. Yang sekarang akan saya sharing itu adalah tentang pendataan PDUM, di mana kemarin kita sudah membahas tentang langkah-langkah meluluskan siswa tingkat RA ya di PDUM, kemudian proses meluluskan siswa tingkat MI, MTS, dan MA di PDUM juga sama ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke menu yang lainnya, tapi sebelum lanjut ke menu yang lainnya, Bapak Ibu silahkan untuk login dulu di PDUM-nya dengan menggunakan user dan password masing-masing lembaga. Nah, setelah login ya Bapak Ibu, kita langsung menuju ke menu ujian madrasah, kemudian status UM. Nah, di menu ini Bapak Ibu sekarang sudah muncul kirim kelulusan, di mana kirim kelulusan ini hanya berlaku untuk jenjang MI, MTS, MA ya. Kalau untuk jenjang RA itu tidak perlu melakukan kirim kelulusan, bahkan untuk sekarang di PDUM jenjang RA menu kirim kelulusannya tidak ada ya, tidak muncul. Jadi kalau masih muncul pun nggak usah diklik kirim kelulusan ya untuk jenjang RA. Ini berlaku, kirim kelulusan itu berlaku untuk jenjang MI, MTS, dan Madrasah Aliyah. Di mana fungsinya itu adalah kirim kelulusan itu hanya mengirim data status kelulusan di PDUM ke manajemen ijazah ya. Data lain berupa data siswa, nilai, dan sebagainya tidak terkirim saat pengiriman data kelulusan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah melakukan proses kelulusan ya di PDUM, sudah mencetak pernyataan, itu silahkan langsung klik kirim kelulusan ya, supaya cepat ngalir ke manajemen ijazah. Nanti kalau sudah mengalir ke manajemen ijazah, nanti kita bisa memproses di manajemen ijazah. Kita coba dulu ya, klik kirim kelulusan di sini. Nah, di sini perhatian, apakah Anda yakin ingin mengirim data kelulusan lembaga Anda yang ada di PDUM ke server integrasi dan diteruskan ke manajemen ijazah? Jika data kelulusan sudah dikirim, Anda tidak dapat mengubah status kelulusan siswa Anda. Jadi catatannya di sini Bapak Ibu kalau sudah mengklik kirim kelulusan itu tidak bisa dibatalkan ya, tidak bisa mengubah status kelulusan siswa lagi. Jadi ini hanya dilakukan satu kali ya pengirimannya, kecuali nanti kalau dibatalkan kembali ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau memang misalnya ada yang masih ragu apakah siswa ini lulus atau tidak untuk jenjang MI, MTS, dan MA, itu usahakan jangan dulu kirim kelulusan ya. Tapi kalau udah yakin misalnya semua terproses, semuanya lulus atau ada yang tidak lulus sudah ke proses tidak lulus, baru Bapak Ibu klik kirim kelulusan. Nah, di sini ya kita lakukan kirim kelulusan, ya kirim. Ini memproses mengirim data kelulusan ke manajemen ijazah. Kita tunggu sampai selesai proses pengirimannya, ini membutuhkan beberapa waktu ya. Nah, kalau sudah berhasil, data sudah berhasil ya, tunggu 1 kali 24 jam. Nah, jadi kalau misalnya kita mengirimnya sekarang, berarti tinggal tunggu 1 kali 24 jam mengalir ke perpal ijazah atau ke manajemen ijazah. Setelah Bapak Ibu di PDUM di menu status UM mengklik kirim kelulusan, itu nanti akan masuk ke manajemen ijazah.
Nah, manajemen ijazah itu ya di web ijazah.data.kemdikbud.go.id/manajemen/sign-in. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan melihat ya data yang sudah diluluskan dari PDUM masuk ke manajemen ijazah. Nah, sebelum masuk ke manajemen ijazah, melihat datanya, silakan Bapak Ibu lakukan login dulu dengan mengklik masuk ya. Silahkan masukkan username dan password. Username dan password yang digunakan di manajemen ijazah itu adalah username dan password Perpal PD atau SDM PDSPK ya. Nah, setelah memasukkan email dan passwordnya, silahkan klik login. Nah, setelah login, Bapak Ibu di tampilan beranda di sini ada pemberitahuan, di mana pemberitahuannya yaitu periode pengelolaan data ijazah untuk jenjang pendidikan menengah diperpanjang hingga 17 Juni 2025. Berarti ini untuk jenjang madrasah aliyah. Silahkan selesaikan perbaikan data dan pengelolaan ijazah pada periode waktu yang telah diberikan. Kemudian pelaksanaan pengelolaan data ijazah untuk jenjang pendidikan dasar, yaitu MI dan MTS, akan dilaksanakan pada 2 sampai 27 Juni 2025. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa perbaikan data pada Dapodik atau EMIS ya, kita madrasah di EMIS, kemudian Perpa PD itu memerlukan waktu integrasi 1 kali 24 jam ke manajemen ijazah. Pastikan satuan pendidikan telah mengunggah SPTJM sebelum tenggat waktu berakhir. Nah, fitur pembatalan nomor ijazah telah dirilis. Kesempatan pembatalan nomor dan pengaturan ulang proses hanya bisa dilakukan 1 kali saja. Panduan dapat diunduh melalui menu informasi terbaru di samping nama profil Anda setelah berhasil login. Nah, ini ya Bapak Ibu, pembatalan nomor ijazah itu diberikan kesempatan hanya 1 kali saja. Jadi pastikan ketika sudah dibatalkan, sebelum mengajukan kembali datanya sudah betul-betul fix, benar ya, tidak ada kesalahan lagi. Baik, kita lanjut ya, pemberitahuan ini kita klik ya mengerti. Nah, kemudian Bapak Ibu di beranda itu muncul ya data madrasah, akreditasi, nama kepala, kemudian satuan pendidikannya apa, ya termasuk alamatnya. Nah, di sini Bapak Ibu muncul proses, ya ada DNS, kemudian kelulusan, ada SPTJM, ada DNT, dan juga penomoran. Setelah dari beranda, Bapak Ibu silakan klik Kepala Satuan Pendidikan. Nah, di Kepala Satuan Pendidikan ini, Bapak Ibu, daftar Kepala Satuan Pendidikan menampilkan daftar lengkap Kepala Satuan Pendidikan definitif dan pelaksana yang ditugaskan di Satuan Pendidikan. Perbaikan penugasan Kepala Satuan Pendidikan hanya dapat dilakukan oleh admin Dapodik Dinas melalui manajemen Dapodik Dinas. Ini untuk Dapodik Dinas ya, tapi kalau untuk yang madrasah, itu dilakukannya di EMIS ya, dilakukannya di EMIS, kemudian di Perpal PTK ya. Pastikan guru tersebut yang menjabat sebagai kepala madrasah di EMIS-nya sudah memiliki tugas tambahan atau tugas utama sebagai kepala madrasah, kemudian sudah muncul juga di Perpal PTK sebagai kepala madrasah. Ini otomatis akan masuk ke daftar kepala satuan pendidikan. Nah, nanti di daftar kepala satuan pendidikan itu, Bapak Ibu silahkan dicek ya, apakah data kepalanya sudah benar atau belum. Ketika masih salah, silahkan lakukan perbaikan. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu masuk ke menu jadwal. Nah, di menu jadwal ini Bapak Ibu bisa melihat ya tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, kemudian waktunya. Di sini perbaikan data kepala satuan pendidikan, kemudian penetapan kelulusan, unggah penetapan kelulusan, kemudian pembuatan SPTJM, kemudian unggah SPTJM itu waktunya sama semuanya dari tanggal 2 Juni sampai 24 Juni.
Jadi kita memiliki waktu kurang lebih 21 hari ke depan. Ini untuk relasi legalitas kalau misalnya di Bapak Ibu ada lembaga yang belum akreditasi, kemudian menumpang ke madrasah Bapak Ibu, atau sebaliknya Bapak Ibu lembaganya belum akreditasi, maka nanti akan diindukkan ke madrasah induk terdekat, seperti itu ya. Jadi pastikan lembaga Bapak Ibu sudah terakreditasi dan juga eh, sudah muncul akreditasinya. Baik, kita lanjut ke menu DNS ya. Di menu DNS ini ada 4 menu. Yang pertama adalah Valid DNS ya. Jadi daftar siswa yang valid itu menampilkan data peserta didik yang telah valid untuk menjadi daftar nominasi sementara atau DNS calon penerima ijazah. Nah, untuk melihat daftar residu DNS, silahkan akses laman dashboard validasi data peserta didik tingkat akhir melalui tombol di bawah ini. Nah, kalau misalnya masih ada yang tidak sesuai jumlahnya atau detailnya, bisa dilihat di menu dashboard di sini ya. Di sini ada verifikasi data ya. Residunya apa? Ada residu NISN, residu kependudukan, atau residu kepala sekolah. Baik, kita kembali lagi ke menu ijazah. Nah, kemudian Bapak Ibu lanjut ke penetapan kelulusan. Di menu penetapan kelulusan ini, silakan melakukan penetapan kelulusan peserta didik. Pastikan seluruh peserta didik telah ditentukan status kelulusannya untuk dapat menerbitkan SK penetapan kelulusan. Nah, di sini ada notif ya, perhatian. Penetapan kelulusan khusus madrasah dilakukan melalui pangkalan data ujian madrasah atau PDUM, maka pastikan semua data peserta telah lengkap dan valid sebelum proses penetapan dilakukan. Yaitu seperti tadi ya, di PDUM mengklik kirim kelulusan. Nanti akan masuknya ke sini. Ya, ke menu yang ini, penetapan kelulusan. Kemudian notifikasi kedua, Anda tidak dapat menentukan kelulusan dikarenakan tidak terdapat kepala satuan pendidikan. Di satuan pendidikan Anda, silakan lakukan perbaikan data melalui Dapodik atau EMIS. Kalau misalnya di sini kepala satuan pendidikannya masih kosong ya, nah ada notif seperti ini. Baik, ini untuk menu penetapan kelulusan. Nah, nanti setelah menu penetapan kelulusan, kita unggah SK penetapan ya. Kalau misalnya sudah muncul, nanti diunggah di sini SK penetapan kelulusannya. Nah, dalam rangka proses penetapan kelulusan peserta didik, silahkan unggah surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Format SK yang akan ditandatangani dapat diunduh melalui tombol unduh format. Nanti di sini ada muncul unduh format ya. Setelah ditandatangani, silahkan unggah SK tersebut melalui tombol unggah SK. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti setelah unggah penetapan SK, nanti ada pembuatan SPTJM. Nah, di sini di pembuatan SPTJM juga sama ya. Nanti bisa mengklik unggah SK ya. Nah, mungkin untuk sementara Bapak Ibu terkait kirim kelulusan di PDUM, masuk ke menu manajemen ijazah, itu seperti itu ya langkah-langkahnya. Nanti kalau misalnya sudah sesuai ya, kalau misalnya nanti sudah siap untuk dilakukan proses penguploadannya, kita akan tutorialkan kembali. Kalau dikira ini videonya bermanfaat, silahkan share ke rekan-rekan operator madrasah yang lain ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Barakallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.